Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya siapa? Siapa nama kau? Menteri PUPR Tahun? 2019. Udah lewat dong. Udah. Habis. Habis ya. Habis kita. Kita habis. Nah, di sini mungkin nggak usah kenalin nama saya. Nama saya ya susah lah disebut. Osas. Agak susah memang. Jadi Bahasa Aceh ya? enggak. Jadi Zimbabwe. Nah, ya kemarin presiden datang nengok. iya, Bos. Iya. Masa kau enggak tahu parah? Iya, kemarin ya. Iya. Dia Ketemu pakai pesawat ini Hercules. pesawat pribadi ya. Iya, Hercules yang main PS1 tuh. Nah. Beda. 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 Nah, di sini ditulis nih, Presiden Jokowi cek harga komoditas pangan dan kondisi jalan. Emang dia ngecek kondisi jalan? Ngecek kan Apa yang di prank? Di prank kayak di Lampung. Iya. Bertur Lampung. Ternyata dia nggak lewat situ. Makanya jalan Jambi ini dibayain kali ya. Iya, Pak. Pantesannya. Sampai tiba-tiba bagus ya. Tiba-tiba bagus ya. Iya. Nah tuh kawan-kawan kanti-kanti salah, mohon maaf. Sering-sering datang ke Jambi, biar jalannya bagus ya. Haus magang. Sering-sering jalan ke Jambi Pak ya? Iya. Ya, bagus sekali jalan Jambi nih Pak. Iya. Nah iya. Terus kayak mana nih? Kita Pak berita apa? Ada berita kriminal apa hari ini? Banyak berita kebakaran ya. Oh Pak Jokowi tidak termasuk kriminal? Dah. Tutup berarti. Terus apa? Yang pertama nih, aku baca bela aku host magang. Kau tidak boleh baca. Ada si jago merah Jo, segmen pertama. Si jago merah ini apa? Si jago merah tuh api ya. Api yang membara. Api yang membara. Panah api asmara. Iya. Bukan ya? Bukan. Ini apa berita pertama nih? Nah, kau udah baca kan tadi? Hafal, harus hafal. Apa? Tentang si jago merah kebakaran nih. Judulnya apa yang pertama? Aku tahu itu si jago merah. Judulnya Peristiwa Kebakaran. Nengok. Peristiwa Kebakaran. Nah, ini ganti-ganti. Peristiwa kebakaran di kantin PKK Bangko ludes terbakar. Daerahnya mana nih? Bangko, Bangko. Merangin. Kan Ini duo. Merangin Bangko, apa Merangin Bangko. Bangko Oh, berarti kecamatan ya? Kecamatan. Oh iya. Bener. Nih saya baca nih, ganti-ganti. Yo. Kantin PKK Bangko tepatnya yang berada di samping Mapolres Merangin ludes terbakar. Kebakaran ini terjadi pada Minggu sekitar pukul 15. 15 pukul berapa, Jak? 15 pukul 3. 3 subuh. 3 sore. 3 sore. 3 sore ya. Untuk penyebab kebakarannya saat ini masih diselidiki. Selidiki ini macam ini, Pak ya. Kasus-kasus yang sudah pembunuhan gitu. Bener. Diselidikin harus. Iya sih. Penyebabnya apa ya? Penyebab. Jangan tanya penyebab, tonton dulu. Oh iya benar. Kayak mana? Kita tonton? Boleh. Yuk. Yalah, aku nonton dulu lah, kau tak usah. Ikut dia berita ya. Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Merangin. Kali ini kantin PKK yang merupakan tempat menjual berbagai makanan yang berada di tengah pusat perkantoran Merangin, tepatnya di samping Mapolres Merangin. Pada Minggu sore sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ludes terbakar. Kebakaran ini dimulai dari salah satu kantin yang berada di tengah kebakaran. Api dengan cepat menjalar ke kios lainnya. Akibatnya ada sekitar 34 kios yang berada di kantin PKK semuanya ludes terbakar dan satu galeri milik Dinas Koperindak Merangin. Dalam upaya memadamkan api, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Merangin menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 30 orang personil. Sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Apakah akibat konsleting listrik atau ada anak-anak yang bermain api? Perkirakan itu ada 32 kios yang terbakar. Jadi barang terbakar. Ini hangus semua apa bagaimana ya Pak? Nampaknya hangus semua. Dari ke 32 kios hanya ada sisa satu yang paling awal di arah ke Polres. Untuk penyebabnya Mas? Penyebabnya ini sedang di dalam penelitian. Mungkin pada kena pendek atau memang ada anak-anak berbeda. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan. Sudah. Nyari apa? Sudah. Nyari apa kayak gini? Kebakaran tadi ya.
Nggak ada lah habis. Oh, Dia nak ludes katanya. Oh, ludes habis berarti berarti. kan. Iya. Di mana, Yas? Di Merangin atau Bangko nih? Merangin atau Bangko? Ya jelas. Merangin. Merangin ya. Oh, Bangko. Bangko ya. Lebih tepatnya Bangko. Sini Iya. soalnya PKK Bangko. PKK itu apa? Pekan olahraga ya? Pekan olahraga kan podcast. Apa? PKK tuh kayak ini sih perkumpulan gitu. Oh, kumpulan ibu-ibu lah ya. Perkumpulan keluarga. Ibu-ibu. Ibu-ibu, perkumpulan ibu-ibu. Gara-gara apa ya sih? Cuaca ekstrim bukan? Setahu aku sih konsleting, cuman diselidiki. Ah, tidak masalah kok. Bukan resleting. Oh, bukan ya? Konsleting. Oh, masih disedikin tapi ya. Iya. Hati-hati ya. Hati-hati apa? Yo, dengan yang listrik ataupun apa lah gitu ya mengenai api. Iya juga sih. Tapi aku tinggal di itu Hotel Merah Putih. Sedap. Jadi ada yang ngurus lah, ada tidak seurus ada aku lagi. ada maintenance ya. Iya, jadi kalau kebakar tuh mati. Ya. Ayolah. Kita lanjut ke berita kedua. Ada apa Betul. nih? Bacalah gantian kau nih. Ini berita kedua nih Mas tentang kebakaran nih, Yas. Insiden kebakaran Mas ini. Data yang lain. Ini musibah ya. Siapa yang nulis? Siapa yang nulis nih? Satu unit rumah terbakar, mobil dan motor tak bisa diselamatkan. Mobil dan motor. Iya. Di mana, Jok? Di Batanghari ya sekali ini, Yas. Cok jelasin dulu. Kebakaran kembali menghanguskan sebuah rumah yang berada di simpang Sungai Rengas, RT 3, Yo, Kecamatan Muarasebo Ulu, Kabupaten Batanghari. sayo. Api membakar rumah pada Minggu 14 Mei 2023. Sayo. Dalam insiden ini, satu unit motor milik Irwanto turut hangus terbakar, Yas. Emang siapa sih Irwanto? Kan ada berita Indonesia. Berita pemilik kendaraan kali. Yang punya rumah Yang ada punya lagi, rumah, ya. Yas. Iya, iya, iya. Jangan nanya siapanya. Kebakarannya. Tuh. Siapa dari? Cok tengok dulu. Tuh, nih. Ini belum tahu nih. di bawah. Nih, Irwanto. Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Batanghari. Kali ini api menghanguskan rumah milik Irwanto yang berlokasi di RT 3 Simpang Sungai Rengas. Kebakaran disinyalir terjadi akibat korsleting listrik hingga menghanguskan satu unit mobil dan satu unit motor yang tidak bisa diselamatkan. Tim damkar yang berjibaku melakukan pemadaman sedikitnya menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Selama 1,5 jam, tim damkar berhasil menguasai api hingga api berhasil padam. Beruntung dari kejadian tersebut tidak menelan korban jiwa. Zulhandala, petugas damkar menjelaskan kebakaran terjadi diduga akibat konsleting listrik. Di lokasi kebakaran RT 03 RW 2 Simpang Sungai Rengas. Penyebab kebakaran? Aliran listrik. Ada kendaraan yang terbakar? Kendaraan yang terbakar, mobil, motor, Apakah ada korban jiwa? korban jiwa tidak ada. Berapa lama dalam proses pemadaman? Lama dalam proses pemadaman 1 jam 30 menit. Berapa armada yang diterjunkan? Armada yang terjunkan 2 unit mobil damkar Batanghari. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan. Tuh, kawan-kawan. Jadi untuk Bapak Irwanto kami turut berduka cita yang sebesar-besarnya. Iya kan, berduka cita kan? Turut berduka cita. Jadi Bapak Irwanto tidak kebakaran kan? Enggak. Rumahnya baik. Kan? Rumahnya baik sama sepeda motor. Alhamdulillah bapaknya selamat berarti. Alhamdulillah selamat. Iya, mohon maaf Pak kalau kami melucu. Emang ini kontennya komedi ya? Iya benar. Iya kan? Jadi kawan-kawan, kami ini Bapak Irwanto ini belum kenal. Iya. Kayak mana kita cari Bapak tuh dah? Boleh. Kita pinjam mobilnya dah, tapi kebakar. Kan udah kebakar. Iya. Udah kebakar. Ngapain lagi? Minta mesinnya baik. Oh iya boleh. Jadi mobil balap. Boleh, boleh. Di mana rumah Bapak ya? Hah? Bapak tuh rumahnya di mana? Di mana tadi? Batanghari ya? Dalam air tuh? Bukan. Bukan ya? Nama daerah? Nama daerah Oh, iya. Batanghari. Bukan sungai ya? Bukan sungainya. Iya. Iya, iya. Lucu juga. Iya, lucu aku ya. Ya, berita ketiga. Masih ada ya berita ketiganya? Ada kebakaran juga nampaknya. Nah, itu lain kebakarannya di Tanjung Jabung Barat. Tungkal. Iya. Terjadi 10 kasus, Jo. Dari kapan nih? Dia nulisnya hingga. Hingga Mei. Dari kapan berarti ya? Iya, udah tahu kita. Kasus kebakaran hingga Mei 2023 terjadi 10 kasus kebakaran Nah, di Tanjung Jabung Barat.
jelasin dulu ya. Kita jelasin. Jelasin. Kebakaran kerap terjadi di Kabupaten Tanjung Barat. Nah, ini emang sering sih. Kebetulan aku di sana tinggal kan. Bener juga ya. Jadi aku nengok biasa asap. Ini orang bakar ban gitu. Rupanya orang kebakar rumah. Dari data Dinas Pemadam dan Penyelamat Kebakaran, Ya. setidaknya dari Januari hingga ada tulis Waduh, ada ya. Setidaknya dari Januari hingga Juli ini terdapat 10 kasus kebakaran. Kebakaran rata-rata didominasi rumah pemukiman. Kasus tersebut cenderung menurun dibandingkan tahun 2022 Iya, alhamdulillah. di bulan yang sama. Masa ya di bulan yang sama? Oh iya, memang banyak sih kebakaran di Tungkal nih. Kalau kita tahun lalu, Yas, Iya, banyak di Berita nih. itu pun kejadiannya memang pas puasa ya. Mungkin puasa. penghapusan dosa. Penghapusan dosa. Jadi Tuhan kesal kan, dihapus dosa Tuhan saya kesal. dengan membakar. Ya Biasa Allah, dah. ampuni hamba ya Allah. Ampuni baim ya Allah. Yalah, kita tengok dulu. Macam mana, Yas? Beritanya. Kasus kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun ini cenderung menurun, yang mana dari data Dinas Damkar sendiri terdapat 10 kasus kebakaran. Ini terdata dari bulan Januari hingga Mei. Meski demikian, masyarakat juga diminta untuk tetap waspada, yakni pastikan saat meninggalkan rumah dalam keadaan aman. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Pemadam Penyelamatan Iswardi mengatakan, meski setiap tahunnya kerap terjadi kasus kebakaran, namun kasus tersebut dari tahun ke tahun cenderung menurun. Selain itu, pihak Damkar juga rutin patroli setiap malamnya untuk memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika sedang meninggalkan rumah. Sebab antisipasi kebakaran dimulai dari diri sendiri atau dari pemilik rumah. Diakui Iswardi bahwa rata-rata kebakaran tahun ini didominasi terjadi di kota Kuala Tungkal. Kapasitas kebakaran sekarang udah agak menurun dibanding tahun kemarin. Kemudian kita tetap, walaupun begitu, kita tetap siaga terus, tetap memberi penyuluhan, patroli untuk mencegah kejadian kebakaran. Kalau hingga saat ini berapa untuk kasusnya? Ya, Hingga saat ini berapa kasusnya? biasanya baru 10. Lebih lanjut, Iswardi menambahkan, selain tupoksi sebagai pemadam api ketika terjadi kebakaran, Damkar juga mendapatkan tupoksi tambahan yakni menangkap reptil ketika masuk rumah warga. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Halo, ganti-ganti balik lagi bersama kami bersama duo macan. Nah, di sini segmen 2 nih kita bahas si kancil anak nakal. Wah, suka melompat tapi dia tertangkap juga. Kalau ini beda ya, sih? Beda. Bukan loncat-loncat ya. Jadi? Bukan mencuri timun. Jadi kali ini dia mencuri apa? Tas hantu. Tas berian. Tas hantu. Kan goib, enggak nampak, enggak nampak. Goib. Kalau bukan mencuri berarti nampak. Benar. Iya kan? Ini kan Betul. nampak mencuri. Aduh, Jadi apa ceritanya nih? Seorang wanita mengembalikan tas sebelum ia curi. Lah, Ngapa dibalikin lo dicuri? Di Mall WTC Jambi. Iya. Hal ini dilakukan wanita tersebut lantaran malu. Rekaman CCTV aksi pencuriannya viral. Waduh. Berarti besok-besok kalau ada yang mencuri kamu viralin TikTok no. Kalian viralin aja di TikTok, oke? Kalau yang ngambil duit ini bisa diviralin. Bakalan dibalikin enggak, Yas? Duit mana nih? Sebelum bahas duit, kita nonton dulu. Boleh. Bahaya kayak Boleh, boleh. Ya, ini dia beritanya. Beginilah aksi seorang wanita pencuri tas di etalase toko Mall WTC Jambi. Video rekaman CCTV ini viral di media sosial. Atas hal itu, wanita tersebut mengembalikan barang curiannya. Aksi pelaku dilakukan pada Senin 24 April 2023 lalu. Kemudian pelaku mengembalikan barang curiannya pada Jumat 5 Mei melalui jasa ekspedisi. Pelaku sempat mengirim pesan ke Instagram toko menggunakan akun fake dengan meminta maaf dan memohon agar kasus itu tidak diperpanjang hingga ke pihak kepolisian. Dalam pesan itu, pelaku juga beralasan mencuri karena sedang ada masalah dengan suaminya. Instagram fake yang ngechat, dia pertama ngomong Mumin, terus dibalas kan ya, terus nggak dibahas lagi tuh. Berapa hari kemudian dia ada nelpon sekitar jam 8 pagi,
pagi Kamis dia nelpon dan mengaku bahwa dia yang mencuri, dia ingin kembaliin, terus ingin minta maaf karena malu, dan katanya itu dia lagi ada masalah sama suaminya, makanya dia melakukan aksi protes dengan seperti itu. Oh, itu alasannya. Alasannya Oh, itu dikirim melalui apa? dikirim melalui JNE. Awalnya dia ingin datang langsung ke sini, ternyata ditunggu dari jam, dia janjinya jam 11 pagi datang, ditunggu dari jam 11 pagi sampai malam jam 10, ternyata nggak datang. Setelah itu hari Jumatnya siang itu ada tukang paket mengantarkan barang atas nama Gos, sedangkan kami berdua tidak ada. Korban pun memaafkan kejadian ini karena atas hal itu ia tidak jadi mengganti rugi barang tersebut ke perusahaannya. Tim Liputan JEK TV melaporkan. Nah, itu dia ganti-ganti. Macam mana tuh ganti-ganti? Kalian mau viral juga dak kayak gitu? Biar aku bantu videoin. Ini tim kameramen aku siap nih. Ya, Jok. Yo. Nah, jadi apa tadi ceritanya udah naik apa? Kembalinya dia nyuruh ini ya, siapa ya? Kurir. Ya, yang warna hijau tuh ya. Warna hijau ya? Iya. Dua-duanya hijau sih. Duduknya hijau. Ada orange sih kok, sama warna pink. Ini yang hijau ya. Yang hijau ya. Jadi si kurir tadi yang ngebalikin. Jadi dia mesen nitip Iya. sen gitu lah ya. Nyuruh gitu. Just tip berarti. Just tip. Beda just tip. Apa just tip dia, guys? Beda. Kejadiannya di mana nih, As? Di Mall WTC. Iya, benar. Mall WTC itu dalamnya ada hantu, Nama tokonya. toko hantu. Kami tidak sebut merek, dia belum bayar soalnya. Iya, benar. Kalau mau sebut merek masuk aja sini, tas hantu, nggak apa. Oke, kami taruh sini gantung. Tas hantu. Nah tuh kayak mana dia? Kok bisa ngambil itu? Jadi dia lewat gitu kan, di video tuh dia lewat. Kosong nih katanya. Kosong. Kosong. Astagfirullah. Kosong. Udah tuh. Sembah ya cuek jalan gitu. Tapi Oh, berarti dia pakai kayak orang biasa gitu. iya, nyantai baik gitu nah. Nggak segini juga, Mas. Enggak, Mohon maaf. Mohon maaf ya. Dia jalan gini. Jangan membawa gitu ya. Berarti dia udah bawa tas sebelumnya. Enggak bawa. Mungkin dia nak balik kampung, enggak? Tas kecil gitu. Yalah, ganti-ganti. Dulah. Daripada kita bahas ibu-ibu tuh tadi itu kan siapa? Ibu-ibu apa anak muda? Mbak-mbak ya. Mbak-mbak tadi tuh akik dia ke sini ngelaporin gitu kan bahaya. Berita kelima nih. Ada apa nih kawan aku? Ini masih masalah pencurian nih, As. Pencurian apa nih? Agak lain nih pencurian Agak lain yang nih. baca di sini nih. Kepergok curi kotak amal, seorang pria dihajar masa. Wah, dosanya besar nih kali-kali lipat. Double kali lipat, berkali-kali lipat. Maling. Nah, Kotak amal pula. kotak amal pula lagi. Aduh. Nah, biasanya aku tuh zaman aku punya baju pramuka tuh aku tulis sini kotak Kotak amal. amal. Jadi mak aku kalau ngasih jajan mesti sini. Bener. Kita buka kan. Selain pahala, Sebelum pahalo, aku bisa jajan. nafkahin. Nafkahin. Iya. Kotak Ya, ya, amal. ya, ya. Jelasin dulu kawan. Jadi di Kota Jambi ya, seorang pencuri kotak amal di Kota Jambi ditangkap dan dihajar warga setelah aksinya kepergok. Aksinya kepergok. Atas perbuatannya saat ini pelaku sudah diamankan pihak kepolisian. 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 Yan. Yan. Kepolisian. Kepolisian ya. Kepolisian ya. Gitu ya. Jadi kayak mana nih berita? Nengok dulu kita dak. Boleh. Babak belur ya? Babak belurnya. Kayaknya. Bawa rumah sakit dak? Dak. Ayolah kita tengok Ke dulu. rumah makan kayak. Suruh makan. Enggak ada berita ya. Seorang pencuri kotak amal di Jambi dihajar warga setelah aksinya ketahuan. Kaki dan tangan pelaku diikat menggunakan tali seadanya setelah berhasil ditangkap warga. Peristiwa itu terjadi di Masjid Nurul Islam, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, pada Rabu 3 Mei lalu sekira pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku beraksi sendiri dengan mencongkel 2 kotak amal menggunakan tang. Aksi pelaku diketahui setelah marbot melihat gerak-gerik mencurigakan dari layar monitor CCTV. Atas hal itu, marbot dan warga membuat rencana mengepung pelaku saat beraksi dan akhirnya tertangkap. Itu kejadiannya pukul jam 3:30, jam setengah 4 ya Bang ya. Itu pada waktu hari Rabu.
Dia masuk pakai motor terus ke dalam masjid langsung menuju ke kotak amal. Dia sendirian tuh bang? Dia sendirian, nggak ada teman. Bang, ciri-ciri pelaku itu gimana bang? Dia masuk pakai topi sama baju kaos hitam, celana pendek. Awalnya itu ketahuan gimana bang? Bisa dipergoki warga, kemudian dihajar warga bang ya? Itu teman saya bangunin saya langsung telepon abang penasehat saya yang sekitar, terus di sekitar masjid saya bangunin juga, minta tolong bantu, akhirnya bisa bantu ya, jadi tertangkaplah terus diikat. Oh, jadi abang nggak mengganggu dulu, biarin dia nyopet? Iya, biarin dulu. Oh. Saya lagi telepon sama abang penasehat saya, terus sama keluarga masjid juga, warga masjid. Oh, berarti waktu dia beraksi abang monitor dari CCTV aja Iya, gitu ya? saya. Kini pelaku telah digelandang ke Polsek Lanai-Pura atas perbuatannya. Tim Liputan JEK TV melaporkan. Tuh ya, Nah, macam mana tuh? kotak amal ya. Aku pengen juga sih punya kotak amal. Tapi aku yang naro. Iya bener. Aku naro, nggak aku ambil. Bukan ambil, pengen masukin bukan Iya. malah ngambil. Cuma lah ambil duluan. Cuma itu. Jadi ada kotaknya lagi kan? Iya. Pas aku ke masjid itu ada lagi kotaknya. Mas, jadi Jadi aku udah bisa masukin lah. kan bisa ada yang lain. Masuklah ya. kantong lagi. Ada tulisan juga Beli kotak ST. amal rupanya. Untuk beli ST. Itu ST. Jadi lah tangkap nih, Yas. Katanya sudah diamankan. Nah, diamankan ya. Tapi digebuk dulu. Warga kan kayak gitu, Indonesia Netizen 62 ini kan. 62. Iya. Dia maunya gebuk dulu sampai habis, nah baru kasih polisi. Baru serahin. Habis kita. Enggak juga. Jadi ya sudah nih, Yas. Hah. Atau masih ada nih berita-berita pencurian nih? Masih ada Jok, sikok lagi. Namanya curanmor. Waduh, apa tuh? Cucian jalan-jalan motor. Bukan. Bukan. Curahan motor, bukan. Bukan. Curahan rohani. Bukan. Bukan juga. Curoh kalau itu bukan curahan mor. Curah-curah. Curah. Beda lagi. Beda lagi. Beda Ini lagi. pencuri motor di Unja diringkus reskrim. Waduh. Jaluko. Jauh nih ya? Orang Jaluko ke sini. Pencuri motor. Nah, di sini jelasin nih di berita nih. Mahasiswa, Pak, soalnya. Mahasiswa ya? Masa iya sih? Iya, nggak tahu. Kita baca dulu, sabar. Coba. Salah kali. Iya. Unit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi berhasil menangkap 2 orang sindikat pencurian sepeda motor yang selalu meresahkan. Waduh. Berarti lah sering. Sering berarti. Di area lokasi salah satu kampus ternama di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Ironisnya, kedua pelaku kejahatan ini tak ada lain adalah mahasiswa kampus tersebut. Oh, berarti budak Unja itu lah. Budak pula. Tapi bukan Unja sini, Unja sonono. Anu tuh. Yang Jambi Luar Kota. Jambi luar kota, jalan lintas. Jalan lintas ya. Iya, jalan. Berarti banyak batu bara ya. Banyak. Susah dia punya. Dati motor jangan kaki, kena mobil pula. Kena mobil lagi. Nah, itu macam mana beritanya? Ya, macam mana beritanya? Nah, kita tengok dulu lagi azan soalnya. Iya. Dah. Ikut dia beritanya. Ada beritanya. Inilah RG dan KP kedua pelaku pencurian sepeda motor di lingkungan salah satu kampus negeri di wilayah Kabupaten Muaro Jambi tidak berkutik ketika satuan unit reskrim dari Polsek Jambi Luar Kota Muaro Jambi berhasil menangkapnya di lokasi kos-kosan di wilayah Kota Jambi. Ironisnya, kedua sindikat dan pelaku pencurian sepeda motor yang meresahkan itu tak lain adalah masih tercatat sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Dari hasil pendalaman perkara ini, polisi berhasil mengamankan 4 buah sepeda motor dari hasil curian para tersangka. Kasus ini terungkap karena salah satu dari mahasiswa kehilangan sepeda motor saat melakukan kegiatan di kampus dan langsung melapor ke pihak kepolisian setempat. Di hadapan polisi, keduanya mengaku telah melakukan pencurian di 11 TKP selain di lokasi sekitar kampus. Juga terdapat di sejumlah wilayah baik di Kota Jambi maupun di Kabupaten Muaro Jambi. Dari belasan sepeda motor yang berhasil dicuri, pelaku kemudian langsung menjualnya dengan harga masing-masing 1 unit sepeda motor, sekitar 3 juta rupiah. Motor hasil kejahatan tersebut dijual di luar wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi, bahkan hingga dilarikan sampai wilayah Sumatera Selatan. Kapolsek Jambi Luar Kota AKP Rodi Hambali terkait kasus tersebut mengatakan, pelaku bisa berhasil ditangkap berkat dari pengembangan tersangka sebelumnya.
Selain itu, dari pengamatan dan pemantauan CCTV kampus, saat merekam tersangka keluar membawa hasil curian sepeda motor. Terima kasih. Yang pertama ya kemarin kejadiannya pas jam 11 ada kecelakaan motor di parkiran Unja ya di dalam di kampus. Setelah menerima laporan, kebetulan anggota saya sudah saya sebar di situ, ini yang rawan 3C. Kami tidak lanjuti, kami ambil CCTV di Unja, kami persesuaikan dengan waktunya, ya kami dapatlah tersangka itu. Kita amankan tersangka atas nama Rangga di daerah Bagan Pete, kosannya Bagan Pete. Ya, dalam pengakuannya sudah melakukan di berapa TKP, Pak? Kalau pengakuannya itu ada di wilayah Muara Jambi ada 2, di kota juga ada kurang lebih 11 itu. 11 ya? Iya. Ya itu apa? Ya dia kan mahasiswa politeknik yang di arah Unja, di daerah Simpang Rimbo. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan. Balik lagi kita di Iko Berita Tak Apa-Apa ya. Iya, mohon maaf bos magang lupa. Ya udah nggak apa-apa lah. Lanjut aja ya lah ya. Lanjut aja lah ya. Di sini segmen 3 ini ada namanya ketok magic. Lah, Magic ini apa? Sulap-sulap. magic sulap. Tapi ketok magic tuh ini buy-in Buat mobil. Buy-in, buat Buy- mobil nggak bisa. Oh, buy-in mobil ya. Ketuk magic, tisu Iya, Bu. sulap. Enggak. Tisu sulap tuh yang dibakar gitu ya. Iya bener, itu tisu sulap. Iya sih. Bener. Ketuk palu ya. Oh, sini ketok palu ya. Jangan dong. Jadi kunti ya. Ketuk paku. Paku ya. Udah, di sini ada berita ketujuh nih. Apa ya? Sini bilang cari materi di Borgol gitu. Bukan ya? Jangan dibaca. Jangan dibaca. Kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Bungku. Di mana Bungku tuh? Mantan Kadinkes Batanghari divonis 3 tahun penjara. Mantap sekali 3 tahun. Tapi dikit, Jok. Korupsi itu 3 tahun, Jok. Jadi harusnya berapa ya? Harusnya potong tangan. Iya kan? Hukum zaman dulu. Iya, kancung. Dibaca dulu nih ya. Ya, Pas liatin. magang harus baca. Sidang kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Bungku atas terdakwanya Elviani. Elviani, Iya. mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, menjalani persidangan dengan agenda putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan ini, Elviani divonis bersalah. Bersalah ngapa? Kan korupsi. Oh, korupsi dia. Dia tahu dari mana korupsi? Kan dia diperiksa. Itu di Tipikor. Cuma tahu juga. Jangan begitu. Tengok dulu. Boleh tengok dulu. Kita tengok dulu beritanya. Itu ada beritanya. Elviani, mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, divonis bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan kasus dugaan korupsi Puskesmas Bungku di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam putusan yang dibacakan Majelis Hakim, Elviani, mantan Kadis Kesehatan Batanghari, divonis 3 tahun penjara, denda 100 juta rupiah, subsidi 3 bulan. Elviani terjerat perkara dugaan korupsi pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Proyek yang dinilai total luas oleh ahli tersebut mengakibatkan kerugian negara lebih dari 6 miliar rupiah. Terdakwa terbukti bersalah dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Iqbal, Cek TV melaporkan. Nah, itu Dim. Ternyata dia masih dugaan. Masih terduga ya. Tapi sudah pakai baju oranye. Lah, gimana tuh? Tapi tidak tahu juga sih pakai baju oranye apa tidak Yang sih. COD itu? COD mana? Bukan ya, yang sebelah Bukan. Itu beda. Beda baju ya. Beda baju. Bungku di mana sih, Yas? Batanghari. Katanya sih Batanghari. Batanghari. Katanya.
Tapi itu nggak tahu masuk mana. Habis kita. Habis. Jadi mantan Kadinkes ya? Mantan Kadinkes ya, betul, mantan Kadinkes. Kadinkes ini kepala dinas kesehatan. Iya. Tapi di puskesmas. Puskesmas Bungku. LP Persley kan? Bukan. Jadi ini Elpian nih. Elpian nih, Bu. Dia cewek soalnya. Cewek. Tapi tidak ada namanya Putri di sini. Tapi kan dari namanya kan sudah Iya. Elpian nih. Tapi cewek apa cowok ya? Perempuan Agak ya. meragukan sih aku. Perempuan yang tambah-tambahin. Iya. Boleh, kita lanjut aja lah ini ya. Iya. Kemana nih? Ketok Palu masih ya? Masih ketok Palu. Palu ini persidangan. Iya. Palu persidangan. Baca dulu kawan. Palu mau gua ada. Ya, Palu Gada itu. Palu namanya. Gada. Jadi di berita ke-8 kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Bungku, Abu Tholib dan Adil Ginting divonis 3 tahun penjara. Ya, Abdul Ginting. Marga tuh. Marga kayaknya. Lanjut. Lah. Bukan, itu Gunting. Abu Tholib. Gunting. Abu Tholib, Direktur PT MPL dan Adil Ginting, unsur pemerintahan, dituntut bersalah oleh jaksa penuntut umum. Jadi kedua terdakwa Abu Tholib dan Adil Ginting divonis 3 tahun kurungan penjara ya. Itu udah bukan dugaan ya. Udah pasti ya. Udah. Ya. Udah divonis. Udah tengok dulu. Bersalah. Jadi pada siang kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Batanghari. Ternyata masih masalah Bungku itulah ya, masalah Bungku Mas ya. Samo. Masih dugaan. Kawanan budak nih. Kawanan. Kita tengok dulu kawanan apa tidak. Iya. Nih, Iko dia beritanya. Terdakwa Abu Tholib, Direktur PT MPL, dan Adil Ginting, unsur pemerintahan, pada kasus dugaan korupsi Puskesmas Bungku, Kabupaten Batanghari, menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan dari Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, Majelis Hakim membacakan putusan di depan Majelis Hakim. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Abu Tholib 3 tahun kurungan penjara, serta membayar denda 100 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan dan mewajibkan membayar uang pengganti sebesar 78,8 juta rupiah subsidiar 4 bulan. Kemudian terdakwa Adil Ginting 3 tahun kurungan penjara dengan denda 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan serta membayar uang pengganti sebesar 2,5 juta rupiah subsidiar 1 bulan penjara. Kedua terdakwa terbukti bersalah dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Halo ganti-ganti, balik lagi bersama kami bersama Dimas Puter. Saya Do Macan. Betul kan? Nah, kan tadi itu Jo. Do Macan. Lah tadi kita Do Macan. Bisa baik Esan. Ecan da Acan. Esan. Ayo jadi apa ya? Di segmen keempatnya ada namanya rutan. Apa tuh Jo? Rumah tahanan. Wah, tahu aku Jo. Rumah tahanan ya betul. Kira hutan tadi. Gua bukan. Rutan. Razia lapas perempuan kelas 2B Jambi. Petugas amankan benda tajam, bahan mudah terbakar, serta baju berlebih. Hah? Emang ada baju berlebih ya di lapas? Ya, baju itu kebanyakan itu ya. Kebanyakan macam mana? Baju berlebih gitu. Ini kita baca dulu nih. Pihak Lembaga Masyarakat Perempuan kelas 2B Jambi pada Senin sore melakukan kegiatan razia di sejumlah blok hunian para warga binaan untuk mengantisipasi masuknya barang-barang haram. Oh, terlarang. Barang-barang terlarang. Contohnya seperti narkoba. Nampak kolor bangga. Pasya ungu zaman dulu. Dan lainnya. Dari hasil razia ini sejumlah benda tajam seperti silet,
setajam silet. Beda program. Beda program. Dan bahan mudah terbakar serta baju berlebih terpaksa disita petugas. Kayak mana beritanya? Banyak apa bajunya? Hah? Banyak apa bajunya? Nih, bajunya nih banyak. Minta lah sama dia untuk trip-tripan. Drifting. Ikut ada berita ya. Puluhan petugas lapas dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Jambi yang berada di wilayah Bukit Paling Moro Jambi pada Senin sore melakukan kegiatan razia di sejumlah blok hunian para narapidana atau warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Razia ini terus digalakan oleh petugas lapas perempuan kelas 2B Jambi untuk mengantisipasi masuknya barang terlarang seperti narkoba, senjata tajam, serta lainnya yang luput dari pengawasan penjaga sipir lapas perempuan tersebut. Selain itu, para warga binaan juga diminta keluar dari blok hunian karena petugas juga terlihat menggeledah sejumlah barang-barang milik warga binaan yang ada di dalam lokasi blok hunian. Saat ini jumlah narapidana atau warga binaan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Jambi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi tersebut mencapai 198 orang warga binaan, dengan mayoritas narapidana dengan kasus narkoba. Ya, kami selalu melaksanakan razia rutin di Lapas Perempuan kelas 2B Jambi ini, terutama di blok hunian, karena untuk menghindari masuknya barang-barang terlarang, yaitu baiknya narkoba, senjata tajam, dan barang-barang terlarang lainnya. Namun di sini alhamdulillah tidak ditemukan senjata tajam maupun narkoba. Ya, yang berhubungan apapun seperti yang disita oleh petugas kita. Ya, yang ditemukan adalah alat cukur dan juga baju berlebih. Selain kegiatan razia di Lapas Perempuan kelas 2B Jambi tersebut ditingkatkan, petugas lapas juga melakukan pengetatan pemeriksaan terhadap warga binaan yang berkunjung ke lembaga pemasyarakatan tersebut. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Nah, itu dia tadi. Cuman kalian nonton enggak Kating Hati? Kami enggak nonton. Nonton enggak? Tidak. Silet mungkin untuk ya nyur kumis ya. Basing baik, bisa untuk pembunuhan. Bisa juga gitu. Bisa tiba-tiba yang jago lapas tarik semek kata dia gitu. Bisa juga. Mungkin itu lidahnya kali bukan silet ya. Setajam sidet, beda ya? Itu perumpamaan. Itu perumpamaan ya, kirain. Ai. Baju banyak nih, Yas. Nah, kita jual. Tapi kayak kena tangkap, Jo. Iya, enggak boleh lagi. Enggak boleh lagi jual thrifting. Oh, thriftingan. Nah, jadi buat thriftingers. Nah. Mohon maaf Ini namanya. Kami tidak bisa membantu kawan-kawan. Iya, sorry ya. Iya. Soalnya kami juga jualan kemarin. Tidak, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini saya yang jualan. Lalu aku jual diri. Itu ya. Jadi razia nih untuk menghalau adanya masuknya narkoba itu biasa. Iya, sebenarnya sih untuk pembersihan. Pembersihan aja ya. Ya biasa untuk pembersihan isi lapas kan. Bener. Dan juga ada sumpah lapas itu kan kecil kan. Jadi barang-barang yang berlebih itu diambil kalau disita. Sita lah. Enggak boleh banyak-banyak agak sumpah pengap mati orang. Iya bener. Iya. Betul sebenarnya petugas lapas. Cuman warga tuh kadang enggak terima kan yang di lapas. Kita di lapas, yang di luar lapas emang enak ngomong kayak gitu deh. Yang di dalam tuh gimana? Marah-marah gitu. Marah-marah gitu. Nah, kita lanjut lagi beritanya nih. Kita lewatin dulu yang itu, tapi ini masih dalam situ juga. Masih darutan. Iya. Tak ada rokat, tak ada rutan. Akan menjadi. Itu beda. Beda ya? Bukan itu. Rotan itu ya. Itu rotan. Nah, ini lapas kelas 2 juga, tapi di Kuala Tungkal. Di Kuala Tungkal. Over kapasitas. Waduh. 416 orang kapasitas penghuni lapas kelas 2 Tungkal. Waduh, ya. Banyaknya berarti ya? Banyak nih berarti nih. Over ya? Over berarti macam mana tuh over ya? Melebihi kapasitas. Lebih kapasitas. Iya. Oke lah. Lapas kelas 2 B Kuala Tungkal ini mengalami kelebihan kapasitas saat ini lapas kelas 2B Tungkal ya dihuni oleh 416 orang. Waduh, banyak juga. Dan didominasi warga binaan yang terlibat kasus narkotika. Tungkal. Narkotika. Kenapa tidak narkoba lagi, nak? Narkotika. Bisa diplesetin, nak. Nampak kolor bangga. Kalau narkotika? Narkotika apa ya? Tidak ada, tidak tahu aku. Naruh kiri kanan. Jokok tuh.
Salah. Bukan ya? Bukan. Biarin baik. Biar. Untung nggak bersuara. Kalau bersuara masuk ke TV. Jadi gimana nih Yas? Tengok dulu kali ya. Dulu lah. Dia bawa narkoba. Covernya di mana? Narkoba. Narkoba nih. Kita tengok ya. Iyalah. Macam mana ruangannya? Kasih tahu kawan-kawan. Tuh kan ganti. Tuh, Lapas Kuala Tungkal. Nih dia berita. Itu berita ya. Seharusnya lapas kelas 2B Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya mampu menampung sebanyak 240 orang. Namun saat ini kondisi lapas sudah over kapasitas dihuni oleh 416 orang. Kalapas kelas 2B Kuala Tungkal I Gusti Lanang Agus mengatakan warga binaan yang menjalani masa tahanan hukuman di lapas kelas 2 Kuala Tungkal didominasi kasus narkotika. Untuk mengatasi overload kapasitas, pihak lapas membenahi dan memanfaatkan kamar-kamar yang ditata dengan adil dan tidak ada perbedaan antar napi. Sementara untuk pembinaan, Lapas Kuala Tungkal melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Untuk kepribadian, salah satunya adalah pembinaan kegiatan keagamaan dengan membentuk pesantren dengan santri yang berjumlah 50 orang. Sedangkan untuk pembinaan kemandirian, warga binaan diberikan wawasan dan pemahaman di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Saat ini Lapas Kuala Tungkal kapasitasnya 240 dan per hari ini isi lapas itu 416, jadi sudah cukup overload. Jadi langkah-langkah yang kita ambil karena tambahan warga binaan itu tahanan atau narapidana tidak bisa kita tolak, jadi kamar-kamar yang bisa kita fungsikan, kita tata dengan rata, dengan adil, sehingga tidak ada perbedaan antar kamar-kamar warga binaan. Dan sesuai instruksi dari Kemenkumham, pihak lapas juga melakukan pembinaan dan penertiban terhadap fasilitas yang dilarang selama menjalani masa hukuman bagi tahanan seperti alat komunikasi, handphone. Pihak lapas secara rutin melakukan razia-razia pada setiap kamar, karena untuk komunikasi, pihak lapas telah menyediakan warung telekomunikasi. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Nah, itu dia. Jadi sumpek nen berarti ya. Sumpeknya tuh di lapas kelas 2A narkoba Kuala Tungkal nih dominan binaannya yang terlibat kasus narkotika ya Yas ya. Berarti yang biasanya di BNN ditaruh situ kayaknya karena dipindah. Tak mungkin kan BNN terima 416. 416 betul ya. Penuh BNN. Iya. Udah jangan ditambah lagi lah. Iya, udah usah lah pakai narkoba. Iya, stop lah narkoba. Stop narkoba. No drug. Say no drug. Say no to drugs. War on drug. War on drugs. Nah. Itu Jo. Oh, kebetulan aku udah pakai baju war on drug. Iya, biasa di BNN sini. Aku nih pejuang war on drug. Pakai baju itu. Mantap ya. Iya, harus. Pokoknya semua di dunia ini yang namanya narkoba terus kita perangi. Cinta BNN. Rantas tuntas narkoba. Oh, boleh lah, Wak deh. Penjilat. Mantap. Oke lah, ganti-ganti. Tapi ini berita terakhir tadi ya. Masih ada Yas. Apa? Kerabat kerja. Ini bukan ya? Bukan, ini enggak kita bacain. Ngapain kita bacain kerabat kerjanya jalan dewek nanti. Tuh ganti. Ya saya bunyi mobil gitu. Tuh ganti. Kita. Jaga kesehatan ya saya. Iya. Cuaca yang ekstrim gini. Lagi ekstrim kayak gini. Ikan asin yang biasa dijemur betet dong saking panasnya. Yo, enggak mau dia masuk asin-asin. Saking panasnya Yas. Telur asin be jadi tawar. Salah ya? Salah. Enggak gitu ya? Enggak gitu. Yang biasa kita masak di kompor, telurnya kita jemur balik. Ngapa dijemur? Oh, jadi saking panasnya matang ya. Iya, matang. Jadi besok bawa telur kita masak sini. Boleh. 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 Tapi bau akhirnya. Bau apa? Bawa telur. Yeay. Oke lah, ganti-ganti. Ya, tadi udah kita baca 10 berita ya. 10 berita tadi kayak mana nih? Ada kesan dan pesannya. Biasanya dari Abang Dimas ini ada closing statement. Iya. Ini sudah berarti nih? Sudah selesai tadi ya? Sudah. Jauhi narkoba tadi. Jauhi narkoba, udah. Nah, jangan lupa kalau nak masak di luar tak perlu pakai kompor lagi. Yo. Pakai apa? Kaco. Oh, tembak ke kompor. Ngelux deh. Iya. Kaco. Bener. Karena saking panasnya Indonesia ini. Bukan Indonesia sih, dunia lagi pemanasan global. Ya, yang kebakaran tadi hati-hati. Bos semuanya ganti kompor. Besok jangan sampai kebakaran lagi. Listrik tuh ditengok-tengokin. Iya, bener.
Soalnya pemadam kebakaran kita tidak banyak, Ya. apalagi yang di dalam daerah kan. Nah itu yang agak sulit lah untuk masuk mobil-mobil besar. Iya itu ganti-ganti. Kalau di kota mungkin banyak. Banyak. Yaudah, Gas. Oke lah. Kami pamit undur diri ya, ganti-ganti. Undur diri. Saya Dimas Sultan. Saya Akias. Mohon maaf jika ada salah-salah kata-kata, ganti-ganti. Selalu tonton. Kalau tonton Iko Berita pada jam 00 ya. Jam 8 malam. Nah, 20.00 Hari Rabu. WIB, hari Rabu. Dan hari Kamis. Hari Kamis tayangan ulangnya jam 5. Jam 5 sore ganti-ganti ya. Dan juga kalau kalian dari TV ya, bisa Nah. juga nonton di YouTube. Di mana tuh? Di Jack TV Inspirasi Kito. Wah. Streaming juga bisa berarti ya? Streaming bisa juga. stream.jacktv.co.id. Nah, kan enggak hafal dia sebenarnya. Bener. Soalnya aku editor, jadi aku tahu. Oke, berita harian juga tengok ganti-ganti di Instagram, di TikTok, Jack TV. Oh iya betul juga. Bener ya harian? Hafal. Tipis-tipis hafal ya. Alhamdulillah. Stream.jack.tv. Sana. Kami pamit undur diri ganti-ganti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga-jaga.